Halo guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series fantasi yang berjudul Time Bandits. Series ini menceritakan tentang seorang anak kecil penggemar sejarah yang menjalani petualangan tak terduga bersama komplotan pencuri. Menariknya, komplotan ini memiliki kemampuan untuk menjelajah waktu dan mereka sebenarnya juga terlibat masalah serius. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2024 di kota Bingley, ada seorang anak kecil unik yang bernama Kevin. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Kevin sangat mencintai segala hal yang berbau dengan sejarah. Dari ketertarikannya itu, Kevin memiliki wawasan yang sangat luas tentang tokoh-tokoh maupun peristiwa-peristiwa besar yang muncul dalam sejarah umat manusia. Lalu pada suatu hari, Kevin tiba-tiba mengalami kejadian di luar nalar. Tanpa sebab yang jelas, Kevin bisa kembali ke zaman dahulu kala dengan cara masuk ke dalam lemari yang ada di kamarnya. Whoa! What the actual flippin' heck? Kevin akhirnya terpaksa membawa seorang prajurit Viking dari zaman itu ke dalam kamarnya saat mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh Viking. Tak lama berselang, prajurit Viking itu kemudian bertolak ke dunia abad pertengahan dari kamar Kevin. Saat Kevin masih bingung dengan kejadian ini, ada komplotan pencuri yang muncul dari dalam lemari Kevin. Komplotan bernama Time Bandits ini pun mampu menjelajahi waktu melalui portal sehingga mereka bisa mencuri benda dari berbagai zaman. Nah, usut punya usut, Time Bandits bisa masuk ke dalam kamar Kevin karena ruang bocah itu ternyata memiliki portal. Inilah sebabnya Kevin sebelumnya bisa pergi ke masa lalu dan kembali ke masa sekarang melalui kamarnya. Setelah itu, Time Bandits memberitahu bahwa mereka sedang melarikan diri dari makhluk berkekuatan dahsyat yang bernama Supreme Being. Aksi pelarian ini pun terjadi sejak Time Bandits berhasil mencuri peta alam semesta dari Supreme Being. Tak lama kemudian, Supreme akhirnya muncul di kamar Kevin melalui portal dan langsung memburu Time Bandits. Dengan penuh perjuangan, Time Bandits berhasil kabur melalui portal penjelajah waktu alias time travel. Usai memasuki portal, Time Bandits dan Kevin berada di sebuah kapal bajak laut Cina. Dengan pengetahuan sejarahnya, Kevin bisa mengetahui bahwa saat ini mereka berada di era perang bajak laut Cina Madam Chang melawan Angkatan Laut Inggris. Singkat cerita, dengan keahliannya dalam berkomunikasi, Kevin berhasil meyakinkan Chang agar tidak menyerangnya dan Time Bandits. Berjam-jam kemudian, portal time travel yang ditunggu oleh Time Bandits akhirnya muncul. Tanpa pikir panjang, Time Bandits bersama Kevin langsung memasuki portal itu hingga akhirnya mereka berada di era pembangunan Stonehenge. Selama berada di sana, Kevin sangat penasaran dengan asal-usul pembangunan Stonehenge yang di masa sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Seorang pembuat Stonehenge akhirnya mengakui bahwa bangunan ini bertujuan untuk memajukan perdagangan kaumnya. Setelah itu, Kevin dan yang lainnya kembali memasuki portal yang muncul di area Stonehenge. Mereka kemudian tiba di era saat penduduk kota Troya digemparkan oleh penemuan sebuah kuda kayu raksasa. Dengan pengetahuan sejarahnya, Kevin tentu bisa mengetahui kalau ada pasukan Yunani di dalam kuda kayu itu yang bersiap menaklukkan kota Troya saat nanti penduduk sudah tertipu. Karena ukuran kuda Troya yang terlalu besar, Time Bandits akhirnya batal mencurinya. Sebagai gantinya, mereka berhasil mencuri sebuah vas sebelum portal berikutnya muncul.
Di sisi lain, Kevin menolak untuk mencuri karena ia tak ingin melakukan kejahatan. Setelahnya, Time Bandits akhirnya menggunakan portal time travel untuk membawa Kevin kembali ke kota asalnya. Namun di luar perkiraan, waktu yang mereka tuju adalah zaman es dan hal itu terbukti dengan keberadaan manusia purba di lokasi itu. Singkat cerita, melalui portal berikutnya, Time Bandits gagal mengembalikan Kevin ke dunia asalnya dan mereka terdampar di era peradaban suku Maya. Demi menghindari serangan, mereka bersikap ramah saat bertemu dengan suku Maya. Sehingga suku Maya pun akhirnya mau memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Saat Time Bandits menikmati pelayanan ini, Penelope sebagai ketua memerintahkan para anak buahnya untuk mencuri saat ada celah. Sementara itu, Kevin mendapatkan firasat buruk soal kebaikan suku Maya. Karena menurut sejarah yang ia ketahui, suku Maya memberikan pelayanan terbaik kepada manusia yang akan mereka korbankan dalam sebuah ritual. Usai memberitahu sejarah kelam ini kepada Time Bandits, Kevin pun mendesak mereka untuk segera melarikan diri. Slowly, good idea. Namun pada akhirnya suku Maya berhasil menghentikan mereka saat terjebak di ujung tebing. Setelah itu, Ratu suku Maya memberitahu bahwa ritual yang akan mereka jalankan bersama Kevin dan yang lainnya adalah menikmati pemandangan sunset sambil memakan buah dan mengobrol. Ratu juga meluruskan bahwa ritual pengorbanan manusia yang konon dilakukan oleh mereka sebenarnya adalah cerita palsu yang dikarang untuk membenarkan aksi bangsa penjajah. Kini Kevin pun baru menyadari bahwa tidak semua hal yang disampaikan dalam sejarah sesuai dengan kenyataan. Memasuki waktu malam hari, Time Bandits berhasil menggunakan portal untuk mengembalikan Kevin ke tempat dan waktu asalnya. Bahkan Kevin kembali ke momen terakhir kali ia meninggalkan kamarnya untuk berpetualang bersama Time Bandits. Lalu di saat Time Bandits akan pergi, rumah Kevin tiba-tiba diserang oleh sesosok iblis. Akibat serangan sihir iblis itu, kedua orang tua Kevin berubah menjadi batu bara. Oh, Kevin, don't look. Usai mengamankan batu bara ini, Kevin dan Time Bandits memutuskan untuk melarikan diri melalui portal. Di lokasi yang berbeda, Supreme Being kini mulai mencemaskan aksi time travel yang sering dilakukan oleh Time Bandits. Alasannya, portal-portal yang selama ini mereka gunakan dibiarkan dalam kondisi yang terbuka sehingga hal itu beresiko menimbulkan berbagai masalah besar. Beberapa waktu kemudian, Kevin dan Time Bandits akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian. Di tengah momen istirahat, Time Bandits mengetahui bahwa dalang serangan iblis di rumah Kevin adalah Pure Evil yang berambisi merebut peta alam semesta dari Time Bandits. Dan ternyata iblis yang mengubah orang tua Kevin menjadi batu bara memiliki nama Viana. Nah, meski Pure Evil sudah mulai menyerang, Penelope merasa timnya masih bisa membalikan keadaan dan menyelamatkan orang tua Kevin. Alasannya, Time Bandits masih memegang peta alam semesta yang selama ini menjadi alat mereka untuk menemukan portal time travel. Selesai berdiskusi, Kevin dan Time Bandits baru menyadari bahwa mereka sekarang berada di zaman dinosaurus. Lalu saat bergerak menuju portal berikutnya, mereka diserang oleh Pterosaurus. Time Bandits akhirnya berhasil masuk ke portal tujuan, begitu pula dengan Kevin yang kabur sambil membawa fosil kepala dinosaurus. Setelah itu, Kevin dan yang lainnya terdampar ke sebuah desa abad pertengahan yang mempercayai keberadaan naga. Melihat Kevin dan teman-temannya membawa kepala makhluk besar, penduduk desa akhirnya mempercayai mereka sebagai tim pembasmi naga yang perkasa. Ini artinya penduduk desa tidak mengetahui bahwa sebenarnya kepala makhluk itu adalah kepala dinosaurus. Penelope lalu membiarkan warga menganggap timnya sebagai pembasmi naga agar nanti ia bisa mendapatkan imbalan.
Tak lama berselang, Kevin bertemu dengan kepala desa yang kita sebut saja dengan nama Matias. Matias kemudian memberitahu bahwa desanya sudah lama diteror oleh seorang penguasa kejam yang bernama Sheriff. Matias akhirnya meminta bantuan Kevin dan Time Bandits untuk menghentikan Sheriff, mengingat desa itu sudah mempercayai mereka sebagai pahlawan tangguh. Demi menutupi kebohongan mereka, Kevin dan yang lainnya akhirnya terpaksa menerima permintaan Matias. Keesokan harinya, Time Bandits harus berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh tangan kanan Sheriff yang kita sebut saja dengan nama Desmond. Di momen ini terungkap bahwa Sheriff dan pasukannya suka menyiksa targetnya sehingga penduduk desa tak berani melawan mereka. Mengingat anggota Time Bandits tidak ada yang jago bertarung, mereka dan Kevin akhirnya bisa ditangkap dengan mudah oleh pasukan Sheriff. Sheriff lalu menyatakan bahwa ia akan membakar habis desa Matias jika esok pagi mereka tidak bisa menyerahkan hasil panen incaran Sheriff. Sheriff akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Kevin dan teman-temannya sebagai hukuman karena berusaha menyelamatkan desa Matias. Lantas saat ditahan, Kevin dan yang lainnya berhasil kabur sebelum sempat disiksa. Setelah memberitahu Matias soal rencana jahat Sheriff, Kevin dan Time Bandits mulai menyusun strategi untuk mengatasi serangan Sheriff. Sayangnya strategi ini berakhir gagal dan akibatnya sebagian dari mereka ditahan oleh pasukan Sheriff di tengah desa. Lalu saat sedang terpojok, Kevin berhasil mempengaruhi satu persatu anak buah Sheriff agar berhenti mematuhi tuannya dan menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Berkat pengaruh dari Kevin, para anak buah Sheriff akhirnya berubah menjadi orang baik yang tak ingin lagi melakukan penyiksaan. Momen ini akhirnya menandai keberhasilan Kevin dan Time Bandits dalam membebaskan desa Matias dari teror Sheriff. Tak lama berselang, kedamaian di desa Matias langsung sirna ketika seekor Pterosaurus tiba-tiba muncul dan menyerang tempat itu. Time Bandits akhirnya baru menyadari bahwa kejadian ini disebabkan oleh kecerobohan mereka yang membiarkan portal ke zaman dinosaurus tetap terbuka. Karena tak bisa menyelamatkan desa itu, Kevin dan Time Bandits memilih kabur ke portal hingga akhirnya mereka berada di Inggris abad pertengahan. Saat menyusup ke tempat biarawan, Time Bandits mencuri sebuah minuman yang bernama mead. Menurut pengetahuan Kevin, mead ternyata adalah miras yang terbuat dari madu. Karena tidak ada sesuatu yang menarik di tempat itu, Time Bandits akhirnya kembali masuk ke portal bersama Kevin. Mereka lalu tiba di sebuah gudang miras dan mencoba bersembunyi di sana. Namun mereka dipergoki oleh sesama komplotan pencuri yang dipimpin oleh Johnson. Untungnya Time Bandits menemukan kecocokan dengan komplotan Johnson hingga akhirnya mereka bisa berteman akrab. Penelope akhirnya menjual meat kepada Johnson karena Johnson sangat menyukai rasanya. Dengan memanfaatkan portal menuju Inggris abad pertengahan yang masih terbuka, Time Bandits kembali mencuri meat dengan jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi pesanan Johnson. Dari sini, Time Bandits bisa mendapatkan banyak uang dari hasil menjual meat. Setelah itu, Kevin dan Time Bandits akhirnya keluar dari gudang lalu berjalan-jalan di tengah kota. Kini Kevin pun baru mengetahui bahwa sekarang mereka berada di New York City tahun 1929, yang mana pada masa itu harga miras menjadi sangat mahal karena dilarang beredar. Pada malam harinya, Kevin dan yang lainnya bersenang-senang di sebuah bar bersama dengan komplotan Johnson. Sejak kejadian itu, Time Bandits mulai merasa nyaman berada di kota itu. Namun ketenangan ini tak berlangsung lama karena setelahnya Penelope mendapati beberapa anggotanya terjebak di Inggris abad pertengahan saat mereka berusaha mencuri meat. Kejadian ini pun ternyata disebabkan oleh kondisi portal yang sedang tidak stabil. Di saat masalah ini masih belum selesai, Penelope dan yang lainnya harus menghadapi serangan komplotan yang tak dikenal. Penelope dan teman-temannya lalu berusaha melarikan diri karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah itu, Penelope tiba di suatu tempat di mana beberapa anggotanya disandra oleh komplotan yang sama.
Nah, ternyata para anggota Penelope yang disandra ini ternyata adalah mereka yang sempat terjebak di Inggris abad pertengahan. Saat Penelope bingung menghadapi ancaman ini, komplotan Johnson tiba-tiba datang dan berusaha menolongnya. Lalu saat Johnson berkomunikasi dengan musuh, barulah terungkap bahwa komplotan yang menyerang Penelope ternyata adalah anak buah Madame Queenie. Selang beberapa menit, Madame Queenie yang asli akhirnya datang ke lokasi. Seketika itu Johnson akhirnya baru sadar bahwa selama ini ia salah mengira Penelope sebagai Madame Queenie. Dan ternyata kesalahpahaman Johnson ini terjadi karena efek meminum meat. Di sisi lain, Madame Queenie ternyata memerintahkan komplotannya untuk menyerang Time Bandits karena mereka menyusup ke dalam gudang miras yang sebenarnya dimiliki oleh Madame Queenie. Madame Queenie juga merasa bisnis mirasnya terganggu oleh aksi Penelope yang suka menjual meat. Johnson akhirnya mengakui bahwa ia membeli meat karena mengira itu adalah miras Madame Queenie. Setelah semua kesalahpahaman berhasil diluruskan, Penelope memastikan bahwa ia tak akan menjual meat lagi karena tak ingin terlibat konflik dengan Madame Queenie. Sementara itu, Supreme Being berencana merombak bumi dengan menghapus keberadaan umat manusia. Hal ini pun dilakukan oleh Supreme Being karena ia sudah muak dengan segala konflik dan perang yang ditimbulkan oleh umat manusia. Nah, untuk mewujudkan rencananya, Supreme Being membutuhkan peta alam semesta yang sampai saat itu masih dibawa oleh Time Bandits. Supreme Being lalu memerintahkan anak buahnya agar jangan sampai peta alam semesta jatuh ke tangan Pure Evil karena efeknya bisa sangat berbahaya. Kembali ke Kevin dan Time Bandits, kini mereka sedang kesulitan mencari makanan dan terpaksa memakan kayu bakar demi bertahan hidup. Lantas, saat Time Bandits menunggu kemunculan portal berikutnya, Supreme Being tiba-tiba muncul di lokasi. Seketika itu, Time Bandits langsung panik mengingat selama ini mereka terus berusaha kabur dari Supreme Being karena telah mencuri peta alam semesta darinya. Untungnya, Supreme Being yang muncul ini ternyata adalah anak buahnya yang bernama Jasper yang sedang menyamar. Setelah itu, Jasper memperingatkan Time Bandits agar jangan sampai peta alam semesta kembali ke tangan Supreme Being karena Supreme Being hendak menggunakan peta ini untuk melancarkan rencana jahatnya. Kemungkinan besar rencana itu adalah memusnahkan umat manusia untuk membangun bumi yang baru. Time Bandits akhirnya menyikapi peringatan ini dengan serius karena Jasper tampak ketakutan saat menyampaikannya. Tak lama berselang, Time Bandits dan Kevin akhirnya masuk ke portal time travel yang membawa mereka ke Inggris abad ke-18. Sambil menunggu portal berikutnya, Time Bandits dan Kevin berhasil berbaur dengan orang-orang di tempat itu. Mereka kemudian memasuki sebuah rumah besar yang saat itu sedang digunakan sebagai tempat pesta. Kevin dan yang lainnya langsung memakan sandwich untuk mengisi perut mereka yang sudah sangat lapar. Kevin lalu bertemu dengan seorang pria bernama Earl Sandwich yang menyebut dirinya sebagai penemu sandwich. Melalui obrolannya dengan Kevin, Earl mengungkapkan rasa bangganya karena telah menciptakan roti lapis pertama dalam sejarah. Setelah itu, Penelope merasa khawatir karena akhir-akhir ini Kevin tampak murung. Kevin lalu memberitahu bahwa ia sedang mencemaskan kondisi orang tuanya yang sampai sekarang masih menjadi batu bara. Penelope akhirnya berusaha menenangkan Kevin dengan berjanji bahwa timnya akan menyelamatkan orang tua Kevin dan membawanya pulang. Selang beberapa menit, Kevin dan yang lainnya memakan buah nanas yang tersedia di sebuah ruangan kosong. Begitu melihat kejadian ini, Earl Sandwich langsung marah besar karena sebenarnya nanas tadi sangat mahal dan hanya untuk dipajang. Bahkan untuk bisa membeli nanas ini, Earl sampai harus mengumpulkan dana patungan bersama semua undangan pesta. Namun, Kevin menganggap nanas yang ia makan biasa saja hingga akhirnya ia terlibat adu mulut dengan Earl. Di situ, Kevin menyebut bahwa sandwich bukanlah ciptaan asli Earl. Karena menurut sejarah yang diketahui oleh Kevin, Earl mendapatkan ide sandwich usai ia melihat roti yang hanya ada di kawasan Mediterania.
Tak terima dengan perkataan Kevin, Earl menantang anak itu untuk berduel pistol. Namun Penelope membela Kevin sehingga Earl beralih menantang duel Penelope. Singkat cerita, keesokan harinya Penelope dan Earl menjalani duel pistol. Penelope kemudian langsung mengeluarkan tembakan pertama dengan maksud untuk membunuh Earl. Namun tembakan Penelope meleset sehingga ia pun bersiap untuk melancarkan tembakan berikutnya. Di saat Earl akan ditembak, ia akhirnya memberitahu bahwa duel pistol pada masa itu sebenarnya bukan dimaksudkan untuk membunuh lawan. Saat mereka masih bersitegang, Fianna, iblis bawahan Pure Evil, muncul di lokasi untuk memburu Time Bandit. Momen Fianna menyerang Earl kemudian langsung dimanfaatkan oleh Time Bandits dan Kevin untuk melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil kabur melalui portal saat jarak Fianna masih jauh dari mereka. Gawatnya, portal ini malah membawa Kevin dan yang lainnya ke sebuah dunia gelap yang membahayakan nyawa mereka. Setelah berhasil keluar dari dunia gelap dengan selamat, Kevin dan Time Bandits terdampar di sebuah gurun pasir di Afrika Utara tahun 1324. Time Bandits selalu baru menyadari kalau anggotanya yang bernama Judy telah menghilang dan mereka meyakini bahwa Judy tersedot oleh awan di alam kehampaan. Sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan Judy, Kevin dan Time Bandits mengarungi padang pasir sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pemukiman penduduk. Ternyata pemukiman itu dipimpin oleh Raja Mali abad pertengahan yang bernama Mansa Musa. Begitu mengetahui bahwa Mansa dalam sejarahnya memiliki emas yang begitu banyak, Penelope langsung merancang strategi agar Time Bandits bisa mencuri emas Mansa. Lantas di tengah aksinya, Penelope dan yang lainnya berhasil ditangkap oleh prajurit Mansa. Namun di luar dugaan, anak buah Mansa salah sangka dengan menganggap Time Bandits dan Kevin adalah pengembara yang sedang kesulitan. Sebagai bentuk pertolongan, Mansa akhirnya memberikan beberapa emas kepada Penelope. Kini Mansa mulai tertarik dengan Kevin hingga akhirnya mereka pun menjadi teman baik. Mansa pun semakin terkesan oleh Kevin karena ia pandai menceritakan kisah-kisah sejarah yang memikat hati. Sebagai tanda persahabatan mereka, Mansa akhirnya mengajak Kevin pergi menemui Sultan di Kairo. Singkat cerita, usai pertemuan Mansa dan Sultan berakhir, Penelope mengajak Kevin untuk kembali melanjutkan perjalanannya bersama Time Bandits. Teringat soal misi untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, Kevin akhirnya pergi dengan berat hati karena ia harus meninggalkan Mansa yang sudah menjadi sahabatnya. Setelah itu, Kevin dan Time Bandits bergerak menuju lokasi portal time travel yang berikutnya. Kevin dan teman-temannya lalu terdampar di zaman es yang sebelumnya pernah mereka datangi. Tak lama kemudian muncul seekor predator menyerupai singa yang akan menyerang seekor badak. Demi melindungi badak itu, Time Bandits berusaha mengalihkan perhatian singa. Sialnya, aksi itu justru membuat singa akan memangsa Time Bandits dan Kevin. Singa ini akhirnya kabur setelah Time Bandits kompak berteriak untuk mengusirnya. Namun ternyata singa ini sebenarnya melarikan diri karena tanah yang berada di belakang Time Bandits akan segera longsor. Karena tak sempat menghindar, Time Bandits maupun Kevin akhirnya tertimbun tanah longsor. Beberapa saat kemudian, Kevin dan Time Bandits ditolong oleh sekelompok manusia purba. Ternyata para manusia primitif itu berteman dengan Saffron yang merupakan adik Kevin. Sambil melakukan perjalanan menuju suatu tempat, Saffron mengakui bahwa ia bisa berada di zaman es karena sebelumnya ia masuk ke dalam portal yang masih terbuka di kamar Kevin. Sesampainya di lokasi tujuan, Saffron membawa Kevin dan yang lainnya ke sebuah pemukiman manusia purba. Mereka pun terkejut begitu mengetahui kalau semua manusia purba di sana mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Now, yeah. 1, 2, 3. Dari sinilah Saffron akhirnya bercerita bahwa ia sudah berada di tempat itu hampir 3 tahun. Lantas selama hidup di sana, Saffron mengajarkan semua keterampilannya kepada kelompok manusia purba
Dan sebaliknya, kelompok manusia purba juga mengajarkan Saffron berbagai keterampilan agar bisa beradaptasi. Setelah itu, Saffron memperkenalkan Kevin dan Time Bandits kepada ketua suku yang kita sebut saja dengan nama Baron. Baron lalu menyatakan bahwa Saffron adalah anggota sukunya dan kelompok manusia purba pun sangat menghormati Saffron karena berbagai keterampilan yang sudah ia ajarkan. Beberapa waktu kemudian, Kevin mengobrol berdua dengan Saffron. Di sini, Kevin memberitahu soal nasib orang tua mereka yang telah berubah menjadi batu bara akibat serangan sihir dari iblis Fianna. Kini, Saffron berencana meninggalkan kelompok Baron agar ia bisa membantu Kevin menyelamatkan ayah dan ibu mereka. Setelah itu, Penelope menerima sebuah tantangan agar Saffron diizinkan pergi meninggalkan kelompok Baron. Sesuai aturan tantangan, Penelope akhirnya berjalan menuju batu dengan perasaan takut. Karena di area batu itu dipercaya ada hewan predator. Sesampainya di sana, Penelope sempat melihat seekor hewan yang bersembunyi di balik kegelapan yang ia curigai sebagai singa. Karena sudah memenuhi syarat tantangan, Penelope akhirnya langsung kabur ke pemukiman untuk menyelamatkan diri. Nah, tanpa sepengetahuan semua orang, ternyata hewan yang bersembunyi tadi bukanlah singa, melainkan hewan menyerupai tikus. Keesokan harinya, Baron pun mengizinkan Saffron pergi bersama Kevin karena Penelope berhasil melewati tantangan. Pada malam harinya, Kevin dan teman-temannya berhasil menemukan portal yang mereka cari. Namun sebelum mereka masuk ke portal itu, terjadi perdebatan antara Kevin dan Time Bandits. Di momen ini, Time Bandits melarang Kevin dan Saffron masuk ke portal itu karena mereka belum tentu bisa mencegah kejadian yang telah menimpa orang tuanya. Namun, Kevin dan Saffron tetap nekat masuk ke portal dengan misi untuk menyelamatkan orang tua mereka sebelum diserang oleh Fianna. Tak lama setelahnya, Time Bandits tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan diri mereka yang berasal dari masa depan. Di sini, Time Bandits dari masa depan memperingatkan kalau nyawa Kevin dan Saffron dalam bahaya, sehingga Time Bandits versi masa kini harus segera pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Kevin dan Saffron berada di rumah mereka setelah memasuki portal. Namun anehnya, rumah Kevin saat itu sedang digunakan sebagai lokasi pesta Halloween. Kevin dan Saffron lalu pergi ke tengah kota dan mendapati bahwa mereka sekarang berada di tahun 1996 atau hampir 30 tahun sebelum orang tua mereka diserang oleh Fianna. Pada masa itu, Kevin dan Saffron juga belum lahir, mengingat orang tua mereka masih belum menjadi orang dewasa. Singkat cerita, Kevin dan Saffron akhirnya berpencar untuk mengunjungi ayah dan ibu mereka. Kakak beradik ini pun sepakat untuk bersikap seperti orang asing saat bertemu dengan orang tua mereka nanti demi menghindari masalah besar yang berhubungan dengan time travel. Di waktu bersamaan, Time Bandits akhirnya berada di rumah Kevin setelah memasuki portal yang sama. Time Bandits selalu menemukan jejak serangan Fianna di tempat itu sehingga mereka yakin kalau Kevin sedang dikejar oleh Fianna. Kini Time Bandits memiliki misi untuk menemukan Kevin dan Saffron sebelum mereka ditangkap oleh Fianna. Cerita kemudian beralih ke Kevin yang berhasil menemukan Mikey ayahnya. Nah, di masa itu Mikey ternyata masih remaja dan ia juga mengakui kalau dirinya memiliki sifat pemberontak. Di tempat yang berbeda, Saffron juga berhasil menemukan Lisa, ibunya. Namun di luar dugaan, Lisa ternyata masih berusia 6 tahun di masa itu. Melihat kondisi Saffron tampak seperti anak yatim piatu yang kebingungan, ibu Lisa mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya agar Saffron bisa menenangkan diri. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Kevin terpaksa meninggalkan Mikey karena saat itu Fianna akhirnya muncul untuk memburu Kevin. Saat berusaha kabur dari Fianna, Kevin berhasil menemukan Saffron di area rumah Lisa. Nah, di momen ini Saffron berusaha membawa Lisa pergi dengan alasan untuk menyelamatkan ibunya. Namun Kevin melarang tindakan Saffron. Karena jika kehidupan Lisa melenceng dari takdirnya, maka Kevin maupun Saffron tidak akan lahir.
Menyadari hal ini, Saffron akhirnya mengembalikan Lisa ke ibunya yang saat itu mengira kalau anaknya akan diculik oleh Saffron. Setelah itu, Kevin dan Saffron kembali berusaha melarikan diri dari Fianna. Di waktu bersamaan, Time Bandits menghadapi serangan Fianna versi lain. Ternyata Fianna versi lain ini berasal dari masa yang berbeda dan ia bisa berada di sini setelah iseng memasuki portal. Singkat cerita, Kevin dan Saffron akhirnya berhasil menemukan Time Bandits. Berkat aksi pengalih perhatian dari Beetlejuice, anggota Time Bandits, Kevin dan yang lainnya pun bisa kabur dari dua Fianna. Lantas saat mereka sedang bersembunyi di rumah Kevin, Beetlejuice akhirnya datang untuk menyusul. Ternyata Beetlejuice berhasil kabur ke sana dengan memanfaatkan momen pertengkaran antara dua Fianna. Setelahnya, Kevin, Saffron, dan Time Bandits kembali ke zaman es melalui portal. Kevin lalu mendapati bahwa batu bara yang menjadi wujud orang tuanya tiba-tiba menghilang. Kevin akhirnya menyimpulkan bahwa batu bara ini bisa menghilang karena ia berhasil mengubah masa lalu orang tuanya. Tak lama berselang, Pure Evil berkomunikasi dengan Time Bandits melalui tubuh singa. Di sini, Pure Evil memberitahu bahwa orang tua Kevin masih hidup dalam wujud manusia mereka. Nah, ternyata kondisi orang tua Kevin ini adalah efek perbuatan Saffron di tahun 1996. Lebih spesifik, Lisa belajar dari kejadian saat ia merasa hampir diculik oleh Saffron. Dari pengalamannya itulah, Lisa mendesak dirinya untuk menyerahkan diri bersama agar mereka tidak diserang oleh Fianna. Pure Evil akhirnya mengancam akan membunuh orang tua Kevin jika Time Bandits tidak menyerahkan peta alam semesta kepadanya. Kini Kevin dan teman-temannya sepakat untuk pergi ke benteng Pure Evil demi menyelamatkan Mikey dan Lisa. Namun sebelum melakukan hal itu, mereka harus terlebih dahulu mencari bagian peta alam semesta yang menghilang karena bagian peta ini menunjukkan lokasi yang mengarah ke benteng Pure Evil. Setelah itu, Kevin dan Time Bandits memasuki portal yang di luar dugaan membawa mereka kembali ke kota Troya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini kota itu sedang diserang oleh pasukan Yunani, sehingga Kevin dan yang lainnya harus berhati-hati agar mereka tidak menjadi sasaran. Demi mencari petunjuk soal lokasi bagian peta yang menghilang, Kevin dan yang lainnya kini berusaha menemui seorang perempuan bernama Cassandra yang saat itu sedang ditahan oleh pasukan Yunani bersama banyak penduduk Troya lainnya. Usaha Kevin dan teman-temannya pun berhasil, sehingga mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh pasukan Yunani. Lalu saat berinteraksi dengan Kevin, terungkap bahwa Cassandra adalah seorang peramal masa depan. Berkat petunjuk yang diberikan oleh Cassandra, Time Bandits baru ingat kalau mereka terakhir kali melihat potongan peta di lokasi kematian Susan yang merupakan anggota Time Bandits. Usai berhasil kabur dari penjara, Time Bandits dan Kevin mulai bergerak menuju lokasi portal time travel berikutnya untuk mendatangi lokasi kematian Susan. Lantas di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba harus menghadapi dewa penguasa laut asal Yunani, yaitu Poseidon. Dengan nada mengancam, Poseidon menuntut Time Bandits agar mengembalikan peta alam semesta ke pemilik aslinya, yaitu Supreme Being. Momen ini pun akhirnya mengungkapkan bahwa Supreme Being sedang menyamar menjadi Poseidon. Setelah Supreme Being membawa Kevin ke dunia ciptaannya, makhluk yang merasa dirinya adalah dewa itu langsung menawarkan kesepakatan. Jika Kevin mau menjadi mata-mata dan berhasil mengembalikan peta kepada Supreme Being, maka Supreme Being akan mengabulkan apapun keinginan Kevin sebagai balasannya. Agar Kevin semakin tertarik, Supreme Being menjamin bahwa ia bisa menyelamatkan orang tua Kevin dan mengubah sifat mereka agar menyukai semua hal yang digemari oleh Kevin. Selesai menawarkan kesepakatan, Supreme Being mengembalikan Kevin ke lokasi Time Bandits dan Saffron. Demi mencegah konflik, Kevin memutuskan untuk merahasiakan kesepakatan Supreme Being yang masih belum ia setujui. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Kevin dan yang lainnya berhasil mendatangi lokasi kematian Susan melalui portal time travel.
Rupanya Susan terjatuh dari sana hingga akhirnya tewas akibat tertimpa batu besar. Kematian Susan pun dibuktikan dengan adanya sepatu manusia yang tertimpa batu yang sama. Saat masih mengamati situasi, Time Bandits tak sengaja melihat sosok Susan, sehingga mereka akhirnya baru menyadari kalau Susan ternyata masih hidup. Susan lalu berusaha melarikan diri dengan portal temuannya. Tak mau kehilangan Susan lagi, Time Bandits akhirnya terus berusaha mengejar hingga akhirnya mereka melewati zaman yang berbeda-beda. Usai melalui perjuangan yang penuh lika-liku, Time Bandits akhirnya berhasil menemukan Susan di sebuah rumah yang ada di pesisir pantai. Di sana, Susan tinggal bersama seorang pria yang bernama Gavin. Ternyata Gavin adalah tunangan Penelope yang sudah lama menghilang, dan selama ini Penelope terus berusaha mencarinya sambil berpetualang bersama Time Bandits. Demi menjawab semua pertanyaan Penelope, Susan dan Gavin akhirnya membuat pengakuan. Ternyata Susan sengaja memalsukan kematiannya karena ia ingin meninggalkan Time Bandits. Susan pun ingin mundur karena komplotan itu sering gagal mencuri dan berulang kali nyaris terbunuh. Lebih jauh lagi, Susan sengaja mencuri potongan peta agar Time Bandits tak bisa menemukan portal untuk mencapai lokasi itu. Di sisi lain, Gavin sengaja menghilang dari kehidupan Penelope karena ia kecewa dengan sikap Penelope yang jarang meluangkan waktunya untuk Gavin semasa mereka masih bersama. Susan dan Gavin akhirnya menegaskan bahwa mereka ingin hidup bersama dengan tentram, sehingga mereka meminta Penelope untuk segera pergi. Penelope pun seketika patah hati usai mendengar semua pengakuan ini. Namun di sisi lain, kenyataan pahit ini juga membuat Penelope dan timnya semakin termotivasi untuk menyelamatkan orang tua Kevin. Karena selama ini Time Bandits belum pernah membuat pencapaian yang benar-benar memuaskan. Setelahnya, Susan membawa kabar baik bahwa sebenarnya Time Bandits kini sudah berada di lokasi menuju benteng Pure Evil, sehingga mereka tak perlu mencari potongan peta lagi. Tak lama berselang, pulau yang menjadi lokasi rumah Susan tiba-tiba terguncang dan terangkat ke atas. Ternyata pulau itu adalah topi milik makhluk raksasa yang selama ini bersembunyi di bawah laut. Usai berkenalan dengan makhluk raksasa yang bernama Hen itu, Kevin berhasil meyakinkan agar mau membawanya ke benteng Pure Evil. Singkat cerita, saat posisi mereka sudah semakin mendekati benteng, Time Bandits memutuskan untuk tidak membantu Kevin karena hal itu terlalu berbahaya. Kevin pun memaklumi keputusan Time Bandits, mengingat Pure Evil selama ini dikenal sebagai makhluk terjahat di alam semesta. Sebagai penebusan, Time Bandits akhirnya memberikan peta alam semesta kepada Kevin agar ia bisa menukar peta itu dengan orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Kevin dan Saffron akhirnya berhasil menemui Pure Evil. Selang beberapa menit, Time Bandits juga datang ke lokasi yang sama. Ternyata Time Bandits sebelumnya ditangkap oleh Viana setelah mereka berubah pikiran untuk membantu Kevin. Kini Pure Evil mulai berusaha mempengaruhi Kevin agar ia mau menyerahkan petanya. Karena Kevin tak kunjung memberi respon, Pure Evil akhirnya mulai menyiksa Time Bandits dan Saffron agar Kevin mau menyerahkan petanya. Lantas di tengah momen penyiksaan ini, Supreme Being tiba-tiba muncul sambil memamerkan kekuatan petirnya. Supreme Being lalu mengakui bahwa ia bisa saja merebut peta yang masih dipegang oleh Kevin. Namun Supreme Being tak ingin melakukan perbuatan tercela seperti itu, sehingga ia meminta Kevin secara halus untuk mengembalikan petanya. Setelahnya, Pure Evil memenuhi permintaan Kevin untuk mengembalikan orang tuanya ke kehidupan asli mereka. Dan mereka pun tak mengingat kejadian apapun yang berhubungan dengan Pure Evil. Saat Kevin mulai terpengaruh oleh Pure Evil, Supreme Being kembali mengingatkan bahwa ia bisa mengabulkan apapun keinginannya jika Kevin mau menyerahkan peta itu kepada Supreme Being. Kini Kevin pun menjadi dilema apakah ia harus menyerahkan peta kepada Supreme Being atau Pure Evil.
Karena seperti yang kita tahu, Supreme Being akan menggunakan peta itu untuk menghapus keberadaan umat manusia. Sedangkan Pure Evil akan menggunakan peta itu untuk membuat kehidupan manusia menjadi menyedihkan. Mengingat rencana Supreme Being lebih jahat, Kevin akhirnya memutuskan untuk menyerahkan peta kepada Pure Evil. Merasa dirinya sudah menang, Pure Evil akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kembang api sebagai perayaan. Sedangkan Supreme Being yang merasa kalah meluapkan emosinya dengan melancarkan serangan petir terhadap Pure Evil. Namun nyatanya serangan petir ini berakhir sia-sia karena Pure Evil sudah merancang bentengnya agar bisa menetralisir kekuatan Supreme Being. Selang beberapa jam, Kevin dan teman-temannya berhasil meninggalkan area benteng Pure Evil. Kevin lalu menunjukkan bahwa kotak makan siang yang ia serahkan kepada Pure Evil sebenarnya bukan berisi peta, melainkan kertas biasa. Kini Kevin dan teman-temannya merasa lega karena mereka berhasil menyelamatkan umat manusia dari rencana jahat Pure Evil maupun Supreme Being. Namun di luar dugaan, peta yang ada di dalam kotak makan siang itu sudah tidak ada. Kini Kevin dan teman-temannya pun panik dan kebingungan. Karena dengan hilangnya peta itu, mereka sekarang terjebak di dunia Pure Evil. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Time Bandit Season 1. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!